Halo Marky Viewers, ketemu lagi bersama Emma. Setelah kemarin mereview trailernya, kali ini Emma akan mereview alur cerita dari film Siksa Neraka. Seperti apa ceritanya? Langsung aja kita bahas. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, subscribe channel ini. And so without any further ado, let's do the review. Marky View, mari kita review. Awal kisah film Siksa Neraka diceritakan pasangan suami istri yang bernama Ustadz Syakir dan istrinya Ibu Rika yang memiliki 4 orang anak. Anak yang pertama bernama Saleh, yang kedua bernama Fajar, yang ketiga Tias, dan anak terakhir bernama Aziza. Ustadz Syakir dikenal sebagai ustadz yang ternama di kampung. Tak sedikit warga yang sering meminta tolong kepadanya, dari mulai mengaji hingga minta tolong untuk melakukan ruqyah. Ustadz Syakir pun terkenal selalu mendidik dengan keras keempat anaknya itu. Mereka selalu mengingatkan akan pedihnya siksa neraka yang merupakan tempat pembalasan bagi orang-orang yang berbuat dosa. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, anak-anak Ustadz Syakir itu semakin beranjak dewasa. Seperti si anak sulung yang bernama Saleh. Saat itu tengah kuliah di kota. Saleh ini menjadi panutan bagi adik-adiknya karena terkenal dengan kegigihannya dalam belajar. Sementara itu, Fajar sebagai anak kedua dikenal sebagai remaja yang alim dan baik hati. Dia pun suatu saat bercita-cita ingin berkuliah di kota seperti kakaknya. Lalu ada Tias sebagai anak ketiga, terlihat sebagai anak yang jujur, rajin beribadah, dan bersemangat dalam belajar. Namun dia memiliki kelemahan dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Tias juga dikenal memiliki indera keenam sejak kecil. Sementara si bungsung yang bernama Aziza merupakan anak yang manja dan memiliki hobi bernyanyi. Suatu hari diceritakan ketika Ustadz Syakir tanpa sengaja mengetahui hasil ujian matematika Tias yang jelek, sehingga membuat Ustadz sangatlah marah. Ustadz menghukum Tias dengan memukul jari tangannya dengan menggunakan kayu. Orang, masa anak sendiri seperti itu? Tias menangis menahan sakit atas hukuman dari ayahnya itu. Pada malam itu, Ustadz Syakir menerima kabar melalui telepon bahwa ada teman kelas Azizah yang meninggal dunia karena bunuh diri. Ustadz Syakir beserta istrinya pergi untuk melayat. Sementara anak-anaknya memilih tetap tinggal di rumah. Ustadz Syakir mengingatkan Saleh untuk menjaga adik-adiknya selama dirinya tak ada di rumah. Namun, pada saat itu, ada Azizah menceritakan kepada kakak sulungnya bahwa sebenarnya malam itu dia masuk final lomba menyanyi di desa seberang. Namun dia tidak diizinkan oleh ayahnya karena menganggap itu tidak terlalu penting. Mengetahui adiknya Azizah akan tampil di final lomba menyanyi, Saleh mengajak semua saudara-saudaranya untuk pergi ke desa seberang mengantarkan Azizah, dan dia pun merengek kepada Tias agar ikut mengantarkannya. Tias dengan terpaksa menuruti permintaan adiknya itu. Namun, dia meminta waktu supaya menunggu azan Isya terlebih dahulu dan melaksanakan sholat. Maka tetapi di sini Saleh mengatakan kepada Tias bahwa mereka nanti bisa sholat di masjid ketika sudah sampai di desa seberang. Akhirnya, keempat saudara kandung itu pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari orang tuanya. Karena dianggap sudah telat, akhirnya mereka memutuskan mencari jalan pintas untuk menuju desa seberang tersebut. Saleh mengatakan, satu-satunya rute tercepat adalah dengan menyeberang sungai.
Mereka pun segera bergegas menuju sungai itu. Dan sesampainya di sana, mereka berpapasan dengan kakek tua yang bernama Pak Harjo. Pak Harjo yang mengenali bahwa keempat anak itu adalah putra Ustadz Syakir, dia memperingatkan mereka untuk tidak menyeberang sungai pada malam itu karena sangat berbahaya. Namun mereka mengabaikan kakek itu. Mereka mulai menyeberang sungai yang airnya cukup meluap akibat hujan yang begitu lebat. Dan benar saja, begitu nahas, keempat kakak beradik itu terjatuh dan terseret arus sungai yang deras. Berdoa. Sementara itu, Ustadz Syakir dan istrinya yang baru pulang ke rumah langsung memanggil keempat anaknya itu. Ibunya memanggil dan mendekati Aziza. Aziza! Namun, tiba-tiba Aziza berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Ternyata, itu hanyalah ilusi dan pertanda bahaya yang dirasakan oleh sang ibu. Sejak saat itu, mereka panik dengan hilangnya keempat anaknya tersebut. Ustadz Syakir dan istrinya segera bergegas melaksanakan sholat. Selama itu, Ibu Rika mendengar suara sayup-sayup rintihan anaknya yang terus meminta tolong dan ampun yang entah dari mana suara itu berasal. Tak lama dari situ datanglah Pak Harjo dan warga kampung mendatangi rumah Ustadz Syakir karena dirinya sempat melihat keempat anaknya tersebut sebelum dinyatakan hilang. Pak Harjo mencoba mengingatkan Ustadz Syakir untuk selalu berdoa kepada Allah. Berdoa pada Allah. Pak Harjo bilang bahwa dirinya sempat bertemu dengan keempat anaknya Ustadz Syakir yang akan menyeberang sungai. Keesokan harinya, tim SAR dan warga kampung melakukan pencarian keempat anak Ustadz Syakir itu dengan menyusuri sungai. Hingga akhirnya pada malam harinya, mereka menemukan Saleh dalam kondisi tidak bernyawa. Sesuai dengan perbuatan dan dosa manusia semasa hidupnya. Ustadz Syakir dan istrinya sangatlah bersedih dan terpukul atas kematian anak pertamanya itu. Sementara itu, Saleh diceritakan tiba-tiba terbangun di alam lain yang diyakini bahwa itu adalah neraka yang selalu dikisahkan ayahnya. Saleh merasakan disiksa dengan sangat keji di tempat itu. Saleh berteriak dan merintih kesakitan menerima siksa neraka atas dosa yang telah dibuat selama hidup di dunia. Hal itu terjadi secara berulang kali yang dilakukan kepadanya. Ternyata selama hidup di dunia, Saleh sering membohongi ibunya dan sering meninggalkan sholat. Saleh juga menipu uang warga di kampung dengan iming-iming keuntungan besar, namun uangnya tidak pernah kembali. Uang itu Saleh gunakan untuk berjudi dan main togel. Fajar pun diceritakan sama seperti kakaknya yang berada di alam lain tersebut. Dia juga menerima siksa yang amat pedih. Fajar juga harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya selama hidup di dunia. Selama hidup di dunia, banyak perbuatan Fajar yang tidak diketahui oleh kedua orang tuanya yang ternyata selama ini Fajar suka menonton film porn dan suka berzina. Dan juga pernah ada pengakuan dari warga bahwa Fajar pernah mencuri kotak amal anak yatim di kampung sebelah. Ustadz Syakir dan istrinya begitu bersedih dan hatinya hancur menerima kenyataan itu, karena ternyata
banyak perbuatan yang disembunyikan yang dilakukan oleh anak-anaknya itu. Tak lama dari itu, warga menemukan Tias, anak ketiga Ustadz Syakir, dalam kondisi yang kritis. Tias segera dibawa ke rumah sakit. Keesokan harinya, ketika para warga kembali menemukan anak bungsu Ustadz Syakir yang bernama Azizah dalam kondisi tidak bernyawa, Ustadz Syakir dan istrinya semakin terpukul hatinya. Di sini Azizah berada di neraka. Dia melihat kakaknya Soleh dan Fajar yang disiksa. Dia juga melihat temannya yang bernama Dini yang mati bunuh diri itu sedang menggantung dirinya sendiri dengan tali sampai mati. Hal itu dilakukan secara berulang kali oleh Dini. Azizah juga merasakan siksa yang amatlah pedih di neraka karena selama di dunia Azizah ternyata telah memfitnah Dini yang telah mencuri gelang di sekolah. Hal itu membuat Dini dikeluarkan dari sekolah dan akhirnya dia bunuh diri. Padahal sebenarnya Azizahlah yang telah mencuri gelang itu. Kematian ketiga anaknya itu sungguh membuat hati Ustadz Syakir dan istrinya sangat sedih dan hancur. Mereka merasa belum memberikan anak-anaknya bekal yang cukup selama hidup di dunia. Tias di sini diketahui mati suri, namun dia tetap berada di alam lain. Di situ pun dia melihat kakak dan adiknya disiksa dengan sangat keji. Di neraka, dia sangat bersedih melihat siksa yang diterima oleh saudara-saudaranya itu. Namun Tias lama di dunia dikenal dengan anak yang baik dan rajin beribadah. Dia pun adalah orang yang jujur dan sangat gemar bersedekah. Kebaikan selama di dunia itulah yang membuat dia dijauhkan dari panasnya api neraka. Akhirnya, Tias pun terbangun dari mati surinya dan dia pun hidup kembali. Dan film pun tamat. Oke, itulah review alur cerita film Siksa Neraka. Jangan lupa dukung terus channel Ema ini dengan like, komen, dan subscribe channel ini. Ema pamit, Mark Review, Ma Review.